Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat hidayah Islam dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita bisa mendapatkan salah satu tiket untuk menuju kehidupan yang selamat nanti di hari kiamat. Selama seorang berpegang teguh di atas kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dijamin keselamatan baginya nanti di hari kiamat. Dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di hari-hari ini kita merasakan bagaimana sekitar kita suasananya terik luar biasa, panas. Sampai berapa derajat Bapak-bapak? 39 derajat nggih. Betah napa mboten? Betah. Mboten nggih? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terik yang kita rasakan itu min faihi jahannam, hembusan angin dari neraka jahanam. Kalau kita di dunia enggak sanggup 39 derajat, enggak sanggup Ustaz. Di luar enggak sanggup, jenengan coba mepe awak jam 12 sawan. Di dalam kerasanya sudah sumuknya luar biasa, apalagi di luar, dan kita enggak sabar dengannya. Kita enggak sabar. Maka bagaimana mungkin kita bisa bersabar dengan panasnya neraka jahanam? Yang kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran ketika menceritakan golongan orang-orang yang menukar kebenaran dengan kebatilan, yaitu mereka milih untuk ngikut kebatilan dibandingkan ngikut kebenaran yang sudah gamblang. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fama asbarahum 'alan nar." Sungguh mereka kok amat sabar sekali dengan neraka. Dia sudah tahu kebatilan diancam dengan neraka, tapi kok masih sabar alias ngentengke. Kewajiban ditinggalkan, larangan dilanggar dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kita sudah belajar 9 dosa, yang semoga setelah belajar 9 dosa kemarin bukan kok malah kambuh dosa-dosanya, tapi malah balik ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah Azza wa Jalla ketika menceritakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu kata Allah Azza wa Jalla, walladzina idza fa'alu fahishatan. Kalau orang-orang yang bertakwa ini mereka melakukan satu perbuatan yang keji, dosa besar, maka dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka segera ingat Allah, lalu apa? Mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Kita sudah nyimpen pelajaran 9 dosa. Maka kalau jenengan tetap ngelanggar, kalau kali panjenengan tetap ngelanggar, maka dosanya lebih besar dibandingkan ketika orang-orang yang belum tahu apa-apa sudah ngelanggar. Jadi sekali lagi kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ilmu yang kita dapatkan ini amanah yang berat. Amanah yang berat. Ini masih 9. Masih ada 63 dosa lagi yang belum kita pelajari, dan semoga Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dari dosa-dosa besar tersebut. Dosa besar yang ke-10 dari kitab Al-Kabair, yaitu dosanya orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa disertai uzur dan juga rukhsah. Jadi uzur bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, hanya terbatas bagi orang-orang tertentu saja. Yang pertama adalah orang yang sakit. Ini ada uzur bagi mereka. Yang kedua adalah orang yang sudah tua renta.
nggak mampu lagi berpuasa, maka ini uzur bagi dia. Yang ketiga adalah orang yang ngapunten kehilangan akalnya. Kalau jenengan boten sakit, jenengan dereng sepuh kok meninggalkan puasa, maka kemungkinan uzur yang ketiga. Sampun gendang. Jadi jangan sampai kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini berapa bulan lagi menjelang puasa Ramadan. Bagi mereka atau saudara kita yang masih kelihatan kok ninggalkan puasa Ramadan, segera tegur dan nasihati dia. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa saya ninggalkan puasa bulan Ramadan ini dosa besar adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nabi mengatakan, man aftara yauman, siapa saja yang berbuka di siang hari bulan Ramadan, min ghairi udhrin, tanpa ada uzur, wala rukhsatin, dan tidak ada rukhsah seperti orang sedang safar, lam yaqdihi siyamud dahri walau shamah, maka puasa sepanjang masa tidak akan menggantikannya sekalipun bagi orang tersebut. Ya, walaupun dia berpuasa sepanjang masa, setahun penuh untuk ganti puasa Ramadan yang dia tinggalkan tanpa uzur dan tanpa rukhsah, maka tidak bisa menggantinya. Namun hadis ini dinilai lemah oleh para ulama dan tidak bisa dijadikan patokan hujjah. Tapi bisa menjadi pengingat bagi kita. Kalau hadis ini sahih, maka ini pengingat yang berat bagi kita sebagai kaum muslimin yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa orang yang meninggalkan puasa ini ancamannya berat. Dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang lainnya, beliau juga mengatakan as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, dan antara satu Jumat ke Jumat yang lainnya, wa ramadhanu ila ramadhana, dan antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya, kaffaratun lima bainahunna majtudibatil kabair, yaitu menjadi penebus dosa-dosa kecil yang kita lakukan di antara keduanya. Syaratnya apa? Tidak melakukan dosa besar di antara waktu-waktu tadi. Jadi ada penghapus dosa dari amalan-amalan kita yang bisa menghapuskan kesalahan kecil, Bapak-bapak. Jadi bukan kesalahan besar, kesalahan kecil, dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Tapi syaratnya majtuni batil kabair, selama dosa yang besar itu ditinggalkan. Ya, sholat 5 waktu sering, alhamdulillah. Kesalahan kecil dilakukan, alhamdulillah terhapuskan. Tapi masih melakukan dosa besar, maka tidak memenuhi persyaratan diampuninya dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa besar, kalau seorang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka enggak mungkin antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya, atau ketika dia berpuasa di tahun ini terus tidak berpuasa di tahun ini, tidak mungkin dia mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kecil kecuali dengan amalan-amalan yang lainnya. Taib. Dan para ulama rahimahumullahu taala sepakat bahwasanya kalau seorang meninggalkan puasa Ramadan jahidan liwujubihi, karena ingkar dengan kewajibannya, maka kafirun, orang seperti terhitung sebagai orang yang kafir. Jadi kalau ingkar dengan kewajiban, Ramadan enggak wajib, Ustaz. Ramadan enggak wajib, hanya untuk orang-orang awam. Ana sudah mencapai level hakikat, enggak perlu berpuasa, ana mendekatkan cuman iling saja ke Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini dihukumi sebagai orang kafir. Adapun yang kedua, orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena tahawunan alias ngeremehin. Ya kadang puasa, kadang enggak, tapi mboten ingkar kali kewajiban. Tetap percaya itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Oh, beriman dia. Beriman. Karena hawa nafsunya, teman kerjanya yang enggak ada yang puasa, terus kemudian ngelihat di luar kok makanan es teh lebih enak dibandingkan ketika dia puasa, maka dia milih batalkan puasanya. Nah, karena nafsu-nafsu seperti ini, ngeremehin yang seperti ini, maka para ulama atau amatu ahlil ilmi, mayoritas ulama sepakat tidak kafir. Tidak kafir. Jadi kalau jenengan ningali tiang-tiang pas bulan Ramadan kok sikile tok ketok ning warung-warung niku,
Padahal dia muslim, berangkatnya nggak dalam kondisi ngaku sebagai seorang muslim, puasa, tapi nggak puasa. Tidak dihukumi kafir, tapi dosa besar. Kadang ikut yang kalau misalnya makan sesuatu yang diharamkan, ngapunten misalnya makan babi misalnya, mereka takutnya luar biasa. Tapi kalau ninggalkan dosa yang besar seperti ini, mereka nganggap itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Kenapa? Karena seringnya mereka ngelihat orang-orang melanggar hal tersebut. Dan kita sudah sempat bahas bahwasanya kalau seorang sering kali ngelihat sesuatu yang berlainan dengan perintah Allah, ngelihat sudah biasa sekali pelanggaran-pelanggaran atas larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kesini mereka akan semakin hilang sensitivitasnya. Berarti ninggalkan puasa nggak masalah. Berarti ninggalkan sholat nggak ada masalah. Taib. Itu tentang hukum orang yang meninggalkan puasa. Berikutnya dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 hal yang tidak mungkin salah satu akan tegak kecuali dengan yang lainnya. Jadi bukan berarti 5 pondasi, saya milih 1 pondasi saja, syahadat saja. Sisanya 4 lainnya tinggalkan. Ini enggak boleh. Semuanya harus saling berkaitan. Ini seorang muslim. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, wa itaiz zakah, dan membayarkan zakat, wa shaumi ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan, wa hajjil bait, dan juga haji di Baitullah. Jadi itu 5 hal yang Islam tegak dengannya, yang enggak boleh seorang milih-milih mana yang enak baginya, enggak boleh. Harus ditegakkan semuanya agar Islamnya juga tegak. Kemudian dalam riwayat yang lainnya dari Hamad bin Zaid, dari Amr bin Malik al-Bakri, dari Abul Jauza, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan ural islami wa qawaiduddin salasah. Sesungguhnya tali simpul Islam dan kaidah-kaidah dalam Islam itu ada 3. Yang pertama adalah persaksian tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua adalah salat. Yang ketiga adalah puasa di bulan Ramadan. Kemudian faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafirun, barang siapa yang meninggalkan salah satu di antara ketiga hal tadi, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Loh, tadi katanya enggak kafir. Maka hadis ini dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Paling pol mentoknya adalah mauquf. Paling pol mentoknya adalah mauquf. Mauquf itu hadis yang dinisbatkan kepada sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini mentoknya di hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itu pun kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala tidak tepat bagi orang yang mauqufkan atau merafakkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kita tetap pada penjelasan tadi. Orang yang meninggalkan karena ingkar dengan kewajibannya, dia kufur. Yang kedua, orang yang meninggalkan puasa karena malas nafsunya, syahwatnya, maka apa? Maka dia berdosa besar dan tidak jatuh ke dalam kekafiran. Selama masih berpandangan atau berkeyakinan bahwasanya puasa merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapatkan atau mendapati ada orang yang memiliki banyak harta tetapi dia tidak berhaji dan juga tidak membayar zakat. Namun demikian darahnya tidak dihalalkan untuk ditumpahkan. Dan ini adalah khabar yang sahih. Tapi ini tambahan saja. Kita akan bahas pada tempatnya insyaallah taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi wal jahla fala hajata lillahi bi ayyada'at ta'ama wasyarab. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, melakukan dusta dan kejahilan, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Sudah capek-capek puasa, tidak makan dan juga tidak minum, lapar, haus dan lain sebagainya, Allah enggak butuh dengan hal tersebut. Kenapa? Karena dia masih mengamalkan hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Jadi tingkatan orang yang berpuasa niku, yang pertama, orang yang puasanya sah mendapatkan pahala utuh. Puasanya sah, pahalanya utuh. Jadi dalam bahasanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala adalah saumu khawasil khas, yaitu puasanya orang yang spesial. Yaitu ketika orang yang puasanya sah
dan mendapatkan pahala utuh jelotuh, bahkan lebih daripada yang dibagikan kepada kaum muslimin yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika menyebutkan hadis dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, sungguhnya amalan anak Adam semuanya dihitung kecuali puasa, kata Allah Azza wa Jalla, wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalas untuk anak Adam tadi yang sedang berpuasa. Karena orang yang berpuasa ini kita nggak tahu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu bentene tiang yang puasa ketika pagi hari dengan orang yang belum sarapan ini kita nggak tahu. Sama-sama lemesnya. Ketika ditanya puasa napa mboten, Pak? Oh, ya belum sarapan sih. Belum sarapan. Nggak ada bedanya. Wajahnya nggih sama, terus kemudian bibirnya nggih sama, pucat-pucatnya nggih sama. Nggak kelihatan antara orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Sehingga puasa ini salah satu amalan yang mana amalan ini sulit untuk dideteksi riyaknya. Pripun jenengan riak kali puasa ini susah. Oh, ini aku puasa. Susah. Taib. Berikutnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, raghima anfum ri'in, sungguh celaka seseorang adraka syahra ramadhana falam yughfar lah. Dia telah melewati bulan Ramadan sebulan penuh, tapi Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa-dosanya. Ini golongan orang yang puasanya sah, tapi amalannya atau pahalanya tidak ada. Puasanya sah, tidak wajib qadha baginya, tidak wajib. Enggak ada kewajiban qadha baginya, tapi pahala yang dibawa tidak ada. Puasa masih melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak membatalkan puasanya tapi diharamkan oleh Allah. Ghibah, namimah, nyakitin hati saudaranya, mencela sesama muslim. Semuanya tadi tidak membatalkan puasa, tapi bisa mengurangi sampai habis pahala puasanya. Sudah puasa capek-capek tapi tidak ada pahala yang dibawa. Dan bagi orang-orang mukmin terdapat ketetapan bahwasanya orang yang meninggalkan puasa Ramadan bukan karena sakit atau halangan, maka dia lebih buruk daripada orang yang melakukan zina. Kemudian daripada orang yang mengambil upeti secara tidak ada haknya dan pecandu minuman keras. Bahkan mereka meragukan keislamannya dan mengira bahwa pada dirinya terdapat penyakit kezindikan dan juga penyimpangan dari apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Dan mungkin kalau murajaah fikih puasanya nanti beberapa bulan lagi. Tapi mungkin ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan sebelum kita lanjutkan pembahasan ini. Yang pertama, bagi orang-orang yang memiliki hutang puasa, misalnya sudah sekian tahun nggak puasa, mulai umur berapa ini Pak? Mulai umur 25 tahun nggak puasa, sekarang sudah umur 50 tahun. Ayo, berarti pinten Pak? 25 tahun mboten puasa. 30 dikali 25 pinten niku? 750 hari. Nggih, kalau jenengan bendinten puasa berarti 2 tahun dereng rampung, kurang 1 bulan lagi. Niku nggih misalnya mboten gangi enggak puasa. Tapi kalau digang Senin Kamis nggih kira-kira 70 tahun dereng lunas. Tapi kalau misalnya jenengan gadah utang puasa seperti ini, maka yang pertama yang kata para ulama adalah hendaknya bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita diwajibkan untuk puasa, ada puasa yang kita sengaja tinggalkan, sengaja kita enggak sahur, sengaja kita enggak qadha atau enggak ganti dengan hari yang lainnya, maka yang pertama dilakukan adalah hendaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah. Karena itu dosa besar Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang dekat dengan Allah, merasa itu dosanya makin besar. Sebaliknya kalau orang makin jauh, ketika ninggalkan larangan ini enggak ada perasaan apa-apa. Enggak ada perasaan apa? Saya hidupnya nyantai Ustaz, enggak apa-apa, enggak ninggalin puasa. Justru itu makin dijauhkan, dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, wajib beristighfar atau wajib bertaubat kepada Allah. Yang kedua adalah wajib untuk mengqadha semua yang ditinggalkan. Wajib untuk mengqadha semua yang ditinggalkan ala qadril mustata', semampunya, alias kapanpun dia sempat untuk mengqadha atau mengganti puasanya, maka diganti dengan hitungan yang sudah ditinggalkan. Kalau qadarullah keburu meninggal dunia Ustaz, ya sudah.
Itu urusannya nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ala kulli dia sudah berusaha untuk bertaubat kepada Allah, memperbaiki amalannya, nambal apa yang sudah kurang dari apa yang diwajibkan. Sudah berusaha. Maka ketika dia meninggal di tengah jalan, ya sudah. Itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ala kulli wajib untuk disahur. Terutama biasa ibu-ibu tahun niki hamil, tahun depannya lagi hamil, bingung nyaure. Kadang-kadang apa? Boten sempat nyaur sudah ya ada anak jadi menyusui, jadi nggak bisa puasa lagi, hamil trimester 2, trimester 3 nggak kuat untuk berpuasa, maka harus dihitung berapa yang ditinggalkan. Dan para ulama memberikan batasannya. Kalau ulama Syafi'iyah diantaranya kalau ibu-ibu yang hamil dan juga menyusui, kalau dia meninggalkan puasa karena khawatir akan kondisi dirinya sendiri, jadi bayinya kuat insya Allah. Dokter kandungannya bilang bayinya kuat bu, jenengan puasa nggak ada masalah. Tapi khawatir, saya ini kalau puasa saya yang lemes dok. Kalau dokter kandungan saya nggak ada apa-apa, saya yang lemes dok. Lemes banget, bahkan gerakan tangan nggak bisa, noleh aja nggak bisa. Misal nih, niki misal. Tapi nggih biasanya wonten nggih Pak nggih. Biasanya wonten. Nah, kondisi setiap orang berbeda-beda. Nah, kalau dia khawatir dengan kondisi kesehatannya sendiri, maka para ulama Syafi'iyah mengatakan ini hanya wajib qadha saja. Ini hanya wajib qadha saja. Yang kedua, kalau dia khawatir dengan kondisi dirinya dan juga bayinya. Nggih, dia khawatir kondisi dirinya lemes, bayinya juga sama. Ya ta, Pak. Misalnya dokter kandungan bilang, "Bu, niki jangan puasa dulu nggih. Niki kandungannya lemah, jangan puasa dulu, perlu banyak nutrisi." Maka para ulama menetapkan ini hanya wajib qadha saja. Ini hanya wajib qadha saja. Yang ketiga, kalau dia khawatir dengan kondisi bayinya, dia kuat, tapi bayi ini kandungannya dinilai oleh dokter kandungan sebagai kandungan yang lemah, sehingga dia memilih untuk tidak berpuasa. Khawatirnya kepada kandungannya. Maka ulama Syafi'iyah menetapkan dua kewajiban. Yang pertama adalah qadha dan yang kedua adalah bayar fidyah. Jadi dua kewajiban ini, bayar fidyah dan juga qadha. Begitupun untuk orang yang sudah tua. Meskipun orang sudah sepuh misalnya, untuk tahun ini nggak bisa puasa, tapi tahun depan bisa puasa, maka wajib dia untuk qadha. Alias lemesnya, sakitnya hanya kolo-kolo saja. Maka kalau demikian adanya dia hanya wajib qadha. Tapi kalau sudah sepuh, mboten saged napa-napa, cuman saged sholat, terus kemudian ibadah yang lain, tapi puasa nggak mungkin bisa. Maka bagi orang yang sepuh seperti ini hanya wajib untuk bayar fidyah saja, tidak perlu mengqadha. Bayangkan kalau diwajibkan bayar qadha berapa puluh puasa yang harus dia bayarkan, padahal sudah nggak mampu untuk berpuasa. Ini kondisinya sebagaimana kondisi orang yang sakitnya yang tidak bisa sembuh lagi. Taib. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa besar yang ke-11. Dosa besar ke-11 adalah melarikan diri dari pertempuran. Melarikan diri dari pertempuran. Jadi dimaksud dengan melarikan diri dari pertempuran ini ketika seorang sudah sampai di hadapan musuh, di fil ma'rakah, di medan jihad, kemudian dia milih untuk balik badan. Maka ini merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Barang siapa yang membelakangi musuh di waktu medan perang, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya ialah neraka jahanam dan amat buruk tempat kembalinya. Dalam surah Al-Anfal ayat 16. Ayat ini menunjukkan bahwasanya medan jihad niku medan yang butuh dengan kesabaran. Siapa yang sabar kalau sudah adep-adepan dengan senjata? Berangkatnya mungkin semangat, bismillah semangat. Tapi ketika berhadapan dengan senjata, dengan pedang, dengan senapan, terus kemudian dengan artileri yang lainnya, maka tidaklah tetap untuk teguh di atas medan jihad tadi kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengecualikan beberapa kondisi yang kita boleh untuk balik badan dari medan jihad.
Yang pertama adalah tentu saja yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu ketika seorang pengen ngatur siasat lagi, sebagaimana terjadi di perang Uhud. Jadi balik badan untuk apa? Untuk ngatur siasat lagi. Dan kemudian atau untuk menggabungkan diri dengan pasukan lain. Ada kabar ada pasukan di belakang. Karena kayaknya sudah hampir, ini kayaknya nggak mungkin kalau dilawan terus, akhirnya balik gabungkan diri dengan pasukan lain, diperbolehkan. Yang ketiga adalah kalau jumlah pasukan lebih dari 2 kali lipat pasukan kaum muslimin. Kita berangkat dengan 1000 pasukan, ternyata pasukan orang-orang kafir 30.000 misalnya. Maka balik badan tadi tidak terhitung sebagai apa? Sebagai lari dari medan jihad. Jadi Islam niku adil. Islam niku adil. Kalau ngelawan 2 orang, 1 orang lawan 2 orang masih ada kemungkinan untuk menang. Tapi kalau 1 orang lawan 100 orang, ya niki kecuali di film mungkin bisa nggih, tapi kalau di medan jihad wallahu taala alam. Kalau kuasa Allah azza wa jalla, iya betul, kuasa Allah bisa menang. Tapi kuasa Allah juga turun dengan sunnatullah, yaitu dengan sebab-sebabnya. Terus kemudian Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda yang menunjukkan bahwasanya apa? Begitu besarnya dosa orang-orang yang lari dari medan perang, yaitu dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Fadzakara minha at-tawalli yaumaz zakhfi, yaitu Rasulullah menyebutkan di antara 7 hal yang membinasakan tadi adalah lari dari medan pertempuran atau medan jihad. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 2 dosa besar yang kita bahas pada pertemuan kali ini, dan semoga Allah azza wa jalla memberikan taufik kepada kita untuk meninggalkannya. Dan kita juga jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang melawan musuh-musuh Islam. Semoga Allah azza wa jalla teguhkan mereka, berikan kesabaran kepada mereka. Monggo jika ada pertanyaan yang berkaitan dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada sebuah riwayat yang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Suatu ketika beliau menceritakan ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian mengatakan, "Inna ummi matat wa 'alaiha siyam." Sungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan baginya atau dia memiliki kewajiban puasa. Afa aqdi anha, apakah aku wajib untuk membayarkan puasa yang ada tanggungan atau menjadi tanggungan ibuku? Maka Rasulullah mengatakan, idza kanat 'alaiha dainun, kalau dia punya utang utang uang kepada yang lainnya, kemudian engkau membayarkannya, apakah lunas hutangnya? Maka wanita dia mengatakan, betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, fadainullahi ahaqqu ayyuqda, sesungguhnya hutang kepada Allah azza wa jalla itu lebih berhak untuk ditunaikan. Abu Dawud rahimahullah ta'ala mengatakan ini khusus untuk puasa-puasa yang nazar, nazar. Adapun puasa-puasa yang bahkan puasa Ramadan sekalipun, kalau misalnya seseorang meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban untuk membayarkan qadha baginya, bagi ahli warisnya. Jadi sekali lagi tidak ada kewajiban bagi ahli warisnya untuk membayarkan qadha hutang puasa dari orang tuanya yang meninggal dunia. Wallahu taala alam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana thumma tabi'ahu sittan min syawal, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya puasa atau seperti puasa selama setahun penuh. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, maka hadis ini menunjukkan orang-orang yang memiliki hutang puasa, maka yang menjadi kewajiban baginya pertama kali adalah membayarkan hutang puasanya terlebih dahulu. Dan tidaklah keutamaan yaitu seperti puasa setahun penuh dia dapatkan, kata beliau rahimahullah ta'ala, kecuali kalau dia memenuhi syaratnya, yaitu dia berpuasa sudah selama 1 bulan full, lalu kemudian digabungkan dengan puasa di bulan Syawal. Adapun kalau misalnya hutangnya Ustaz 1 bulan, hampir 1 bulan misalnya, hutangnya hampir 1 bulan, kalau saya bayarkan qadhanya dulu, nggak sempat puasa,
Syawal. Maka kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, kalau kondisinya demikian boleh molor Syawalnya sampai apa? Dzulqa'dah. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu taala. Maka kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.